Kenapa perlu dilepas? Karena emosi yang melekat ya karena peristiwa itu akan terus ada hadir, dan itu biasanya sebelum melakukan releasing itu ujung-ujungnya selalu membuat seseorang mengalami rasa yang sama. Secara tidak sadar sebetulnya diajarkan dari saat kecil itu mencoba untuk menerima yang positif ya, dan kita bahagia gitu akan peristiwa yang label positif. Tapi ketika peristiwa negatif itu seolah-olah kita diajarkan untuk tidak menerima itu. Berkaitan dengan tadi kemelekatan dan sulitnya seseorang untuk melepaskan gitu ya. Nah, mengapa kita ini cenderung justru mempertahankan Pak sesuatu yang justru menyakiti diri kita sendiri Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat bergabung Sobat Edu semuanya. Kembali lagi bersama kita pada program di sore hari ini yaitu Self Help Talk ya. Oke, Pak Gian, gimana kabarnya? Sehat Pak Gian? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Oke, Pak Gian, di sore ini kita akan ngobrol-ngobrol dan diskusi banyak tentang releasing ya. Dan di layar Bapak Ibu semuanya juga sudah, Sobat Edu semuanya juga sudah terlihat ya, ada buku releasing seperti itu. Nah, nanti kita akan membahas lebih dalam tentang apa itu releasing, bagaimana caranya, dan lain sebagainya gitu ya. Teman-teman tetap stay tune seperti itu. Baik, sebagai pemanasan mungkin Pak, saya mungkin ingin bertanya seperti ini Pak. Kalau berbicara tentang releasing Pak, sebenarnya apa sih makna yang bisa dijelaskan secara psikologis itu apa Pak releasing itu? Ya, sebenarnya releasing itu istilah yang menggambarkan seseorang itu perlu untuk melepas gitu ya. Nah, tentu ibaratnya apa sih yang perlu dilepas ini? Nah, secara psikologi sebetulnya setiap hari kita bertemu dengan persoalan batin yang setiap episode persoalan batin itu biasanya ada emosi yang melekat. Jadi sederhananya gini, ketika seseorang mengalami pengalaman atau peristiwa hidup yang tidak nyaman, tidak mengenakan, nah biasanya ada emosi yang melekat di dalamnya. Nah, releasing itu dibutuhkan agar orang melepaskan kemelekatan dari emosi itu. Kenapa perlu dilepas? Karena emosi yang melekat ya karena peristiwa itu akan terus ada hadir, dan itu biasanya sebelum melakukan releasing itu ujung-ujungnya selalu membuat seseorang mengalami rasa yang sama gitu. Misalkan ketika seseorang mengalami kekecewaan akibat orang lain, nah rasa kecewa, marah atau bencinya itu hadir terus gitu ketika bertemu dengan orang yang serupa atau orang itu atau bahkan situasi yang mirip, itu kok emosinya sama. Nah, ini kenapa releasing butuh dilakukan, agar bagaimana caranya membuat mental kita menjadi lebih sehat sebetulnya. Oke, baik. Jadi memang penting ya Pak ya. Nah, kalau menurut Bapak sendiri Pak, berkaitan dengan tema releasing kali ini gitu ya, mengapa hal ini menjadi sangat relevan dengan kondisi kita atau masyarakat kita atau generasi saat ini Pak? Ya, karena sebetulnya kita itu adalah manusia yang senantiasa bertemu gitu ya, berhadapan dengan peristiwa-peristiwa hidup yang kadangkala peristiwa hidup ini kan kalau dikategorisasikan selalu ada dua ya, yang positif, yang negatif. Kita secara tidak sadar sebetulnya diajarkan dari saat kecil itu mencoba untuk menerima yang positif ya, dan kita bahagia gitu akan peristiwa yang label positif. Tapi ketika peristiwa negatif itu seolah-olah kita diajarkan untuk tidak menerima itu. Nah, ketika kita tidak menerima emosi yang negatif sebagai bagian dari peristiwa hidup, nah biasanya ini yang akhirnya akan membuat seseorang seolah-olah merasa dikejar oleh emosi itu. Nah, di sanalah ada istilah kadang kita menamakan, ada istilahnya itu unfinished business gitu ya, urusan yang nggak selesai. Ada yang menamakan istilahnya looping, sesuatu yang berulang kembali. Dalam istilah trauma ada yang dinamakan dengan
reenactment. Jadi kayak mengkaji kembali, bertemu kembali dengan situasi yang serupa gitu. Nah, di sini sebenarnya pentingnya untuk agar apa? Agar kita memiliki gitu ya kesehatan mental yang baik. Kita tidak terjebak dengan yang namanya itu bad experience yang banyak sekali menyita gitu ya waktu atau mungkin bahkan emosi kita di apa karena emosinya belum selesai, jadi kita seolah-olah berada terus di peristiwa yang dulu gitu padahal sudah selesai gitu. Baik. Kemudian Pak, dalam pengalaman Bapak sebagai konselor, Pak. Nah, luka seperti apa sih yang paling sering membuat seseorang itu sulit merasa damai atau jadi tidak bisa rilis atau looping tersebut gitu, Pak? Ya, pada dasarnya seperti yang banyak diketahui ya, orang yang melekat jadi dengan ekspektasi itu salah satunya. Tapi secara apa namanya esensinya sebetulnya ketika seseorang apa terjebak dalam label emosi di dirinya gitu. Misalkan seorang berharap sesuatu ke orang lain gitu ya, ekspektasi. Kemudian tidak sesuai gitu ya dengan apa yang diharapkan, tidak nemu, ada muncul emosi negatif. Apakah itu kekecewaan atau kemarahan gitu. Kalau dari segi teori psikologinya ya itu bisa dikaji dalam perspektif attachment gitu ya. Karena attachment ini biasanya sumber dari kemelekatan itu. Baik, Pak. Kemudian berkaitan dengan tadi kemelekatan dan sulitnya seseorang untuk melepaskan gitu ya. Nah, mengapa kita ini cenderung justru mempertahankan, Pak, sesuatu yang justru menyakiti diri kita sendiri, Pak? Ya, itu pertanyaannya bagus sekali ya. Mengapa udah tahu misalkan itu teh salah tapi kita kok masih dikejar gitu, dengan rasa yang sama. Sebetulnya yang membuat kita tetap gitu ya seolah-olah tidak lepas dari sana itu karena kita mengambil keputusan dengan belum ikhlas gitu ya kalau bahasa agamanya, belum mau untuk melepaskan peristiwa itu gitu. Ibaratnya kalau saya contohkan ya, emosi itu kayak dipegang kayak gini gitu. Kalau kita benci, marah sama seorang, berarti kita mengambil keputusan untuk melekatkan rasa marah terhadap orang itu. Jadi seperti ini. Sebenarnya kunci sederhana adalah kita perlu untuk mau nggak untuk ngelepasin itu gitu. Karena pada dasarnya emosi itu akan selalu ada dalam hidup kita. Semua peristiwa hidup yang kita temui, orang-orang, situasi, peristiwa, ada gambar dan ada emosi. Nah, ketika emosi ini melekat dan sifatnya negatif, kebanyakan kita menolak itu dan akhirnya apa? Itu seperti bola atau bola yang dimasukkan ke air ditekan-tekan terus ya, suatu saat ketika bolanya ibaratnya ke atas karena tekanannya saking deras dari bawah itu meledak juga. Nah, persoalan itu di sana, masalah batin muncul. Jadi releasing dibutuhkan untuk proses agar emosinya yang melekat itu lepas dan tidak ada apa sisa emosi itu. Dasarnya di sana sebetulnya. Baik. Nah, kalau kita berbicara tentang ini, Pak, miskonsepsi mungkin yang ada di masyarakat. Banyak orang yang mengira bahwa melepaskan itu sama dengan menyerah, Pak. Nah, bagaimana Bapak melihat hal tersebut? Ya, betul sekali ya. Ini ada pemahaman apakah melepas itu artinya menyerah. Nah, sebetulnya secara konsep ya yang saya pahami, menyerah itu dalam perspektif psikologi energi gitu ya. Menyerah itu sebetulnya berbeda dengan putus asa gitu ya. Walaupun ini seperti sama tapi beda gitu. Releasing ini sebetulnya melepaskan agar kita tidak terikat dengan emosi. Sehingga apa? Ketika kita berhadapan bertemu dengan situasi yang ada pemicu, maka sebetulnya emosi yang munculnya netral. Nah, menyerah itu sebetulnya adalah menetralkan diri dari kemelekatan akan rasa putus asa. Jadi, kalau di dalam level energi sebetulnya
netral itu ya di atas dari keinginan. Sementara kalau misalkan kita banyak inginnya, biasanya kita diperbudak oleh energi yang bawah. Nah, putus asa lah gitu ya. Itu beda. Putus asa dengan netral beda. Netral itu artinya menolkan ya, menolkan artinya supaya tidak melekat dengan emosi kemelekatan yang sifatnya penuh keinginan itu. Kalau misalkan sudah tidak terikat dengan keinginan yang ibaratnya harus ini harus itu, nah nanti dasar yang muncul itu di dalam seseorang itu adalah lebih kepada kepasrahan. Nah ini beda, kepasrahan dengan putus asa, sangat beda. Putus asa adalah tidak ada harapan. Nah, jadi releasing membuat seseorang untuk mengenolkan kembali dirinya dengan cara kepasrahan atau berserah. Ini beda ya. Akhirnya dia tahu yang paling baik dari semuanya adalah menetralkan. Kalau emosinya sudah netral, biasanya kehidupan akan berjalan kembali. Gitu. Baik Pak, ini ada pertanyaan dari TikTok yang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengetahui bahwa kita ini punya luka di masa lalu, Pak? Oke. Dari siapa itu? Dari Wafa, Wafa mungkin ya. Oke. Sebetulnya sederhana ya. Kalau misalkan kita menginginkan sesuatu tapi ada emosi yang membuat kita mundur atau kadang kita merasa gak oke, di sini dirasanya gak enak di area seputaran hati, ya itu kita punya yang namanya mental block gitu, blokade mental. Jadi untuk menyadari atau mengetahui bahwa apakah kita punya luka batin nggak karena peristiwa yang telah dialami, sebetulnya cukup saja Anda ingin apa, kemudian kok ada rasanya itu ragu atau rasanya itu merasa nggak lepas, ada rasa sakit hati, kok yang datangnya seolah-olah rasa menyerah, pasrah, bukan pasrah apa tadi, putus asa gitu. Itu sudah pasti punya luka batin yang diakibatkan dari peristiwa dulu. Karena yang namanya luka batin itu biasanya ya terjadi sekali lagi itu dari peristiwa-peristiwa dulu waktu kecil. Nah, kenapa kok rasanya masih ada? Karena emosinya belum kita rilis gitu. Itu saya kira. Tipsnya sederhana sekali, kalau punya keinginan ada muncul rasa emosi tertentu, ragu atau hilang, nggak netral gitu, berarti itu ada emosi negatif. Oke, begitu ya untuk Teh Wafa. Kemudian ini mungkin saya melanjutkan pertanyaannya Pak. Kalau secara psikologis sebetulnya Pak, apa yang sebenarnya terjadi ketika seseorang itu belum mampu untuk melepaskan Pak? Ya, yang membuat seseorang sulit melepas adalah biasanya pikiran. Ya, jadi ketika pikiran digunakan untuk kita misalkan gini, mau berubah nih misalnya, Ramadan ini saya mau jadi pribadi yang lebih baik gitu. Misalnya seorang ingin lebih ramah lah gitu ya, karena dia merasa dirinya kurang ramah. Nah, ketika ada keinginan itu kan dasarnya dirasa ya, rasanya kalau saya ramah itu nanti akan baik, seperti nyaman gitu ya. Nah, ketika ada pikiran nanti gimana ya kalau seandainya kalau kamu akan diomongin di belakang, nanti kok aneh gitu. Nah, itu pikiran yang ngomong. Jadi dasar yang kadang-kala membuat seorang menghambat itu ada pada level pikiran. Nah, pikiran ini sebetulnya perlu kita mungkin difungsikan ke arah yang lain. Karena sifat dari pikiran kalau selalu kita gunakan dalam rangka tertentu, misalnya ke arah perbaikan diri, itu juga yang akhirnya membuat kritik gitu. Jadi pikiran ini kan kalau misalkan yang dipikirkannya adalah kindness, kebaikan, harapan gitu, optimisme, itu akan beda. Tapi kalau munculnya malah self kritik, yang biasanya self kritik atau kritik diri ini banyak sekali dipengaruhi oleh peristiwa dulu gitu ya. Dulu juga kan kamu pernah melakukan ini, nanti juga akan digini. Nah, itu sebetulnya biasanya yang akan menghambat gitu. Oke, baik Pak. Lalu kemudian bagaimana Pak membedakan gitu ya ketika seseorang itu yang benar-benar sudah
merasa melepaskan atau hanya sekedar untuk berpura-pura saja misalnya Pak, berpura-pura kuat, berpura-pura sudah ini gitu ya, sudah selesai gitu. Itu bagaimana Pak? Hmm. Ya, Membedakan antara yang benar-benar mungkin ya sudah melepaskan atau yang oke. hanya terlihat pura-pura kuat saja mungkin. Ya, sebetulnya ini soal ketika bagaimana tanda seseorang sudah rilis atau cenderung pura-pura gitu. Betul, Pak. Sederhana sebetulnya, karena dimensi dari rilis ini adanya dirasa ada di emosi, di hati kita gitu, di seputaran ini. Ketika kita, misalkan aku sudah memaafkan orang yang telah menyakiti aku gitu ya, mengecewakan aku. Ketika kita berbicara tentang orang itu atau kita bahkan bertemu dengan orang itu, rasa yang munculnya apa? Kalau misalkan rilisnya hanya seputar omongan, biasanya gitu ya, itu yang muncul tetap rasa sakit hatinya ada gitu. Tapi kalau misalkan ketika aku sudah benar-benar melepaskan dengan ikhlas penuh gitu ya, nggak apa namanya itu memikirkan apa lagi, yang penting adalah lepas semuanya dan aku baik-baik saja, kalaupun bertemu dengan dia biasa aja. Itu sebetulnya ketika itu benar-benar sudah penuh dilepas dan nggak pura-pura, dia akan baik-baik saja, menjadi dirinya yang asli, tampil gitu tanpa membohongi. Tapi kalau seandainya tiba-tiba masih ada rasa tertentu, kok ada ragu, nggak enak, yang ibaratnya aku udah maafin, itu nggak bisa. Karena kalau misalnya Anda pura-pura dalam hal releasing, itu sangat mudah sekali karena terasanya oleh diri sendiri. Jika sudah netral, nol, biasanya menjadi lebih adaptif gitu. Tapi kalau misalnya masih ada sisa emosi, ya biasanya penghindaran. Kalau nggak penghindaran ya overthinking, atau bahkan cenderung ujungnya ya nggak mau menghadapinya. Oke, jadi memang terlihat ya Pak ketika yang memang sudah betul-betul melepaskan dan hanya yang berpura-pura saja. Kemudian Pak, kalau berbicara tentang tadi kemampuan melepaskan Pak, apakah memang jika seseorang itu punya luka emosional yang belum dilepaskan itu berpengaruh secara fisik Pak, kesehatan fisik? Atau seperti apa Pak? Itu sangat berpengaruh karena di dalam model